Keterlibatan Natalie Holzer dalam pusara permasalahan kehamilan Erika Carlina ternyata turut menyeret nama Putri Delina, anak komedian Sule. Lantas, apa hubungan Putri Delina dalam permasalahan tersebut meski tak terlibat secara langsung dengan permasalahan yang sempat terjadi antara Natalie Holzer dan Erika terkait konten parodi ibu hamil yang diduga bermuatan menyindir? Beberapa postingan terbaru Putri Delina di sosial media turut jadi tempat transit warganet untuk meninggalkan komentar. Bukan menghujat, warganet justru meminta maaf pada Putri Delina karena sempat menganggapnya sebagai biang ketidakharmonisan hubungan rumah tangga sang ayah dengan Natalie Holzer yang sempat berlangsung beberapa tahun lalu. Jika ditilik ke belakang, ketidakharmonisan rumah tangga Sule dan Natalie Holzer sampai berujung ke perceraian kabarnya diduga lantaran hubungan yang kurang baik antara Putri Delina dengan ibu sambungnya Natalie Holzer. Kala itu, Putri Delina sempat menjadi sasaran empuk hujatan netizen karena dianggap merusak kebahagiaan sang ayah yang belum lama menikah. Putri waktu kejadian itu Putri benar-benar diam, Putri dihujat sampai
segitunya sama netizen. Sampai dibilang anak durhaka lah gitu. Yang keinget sih lebih yang kenapa harus seperti ini gitu, kenapa nggak ada untuk inisiatif untuk minta maaf ke Putri gitu. Putri mau cerita pun takut karena memang banget buat Putri nggak bisa ceritain, cuma ya udah, semua kan keputusan saya dan Putri yang pasti ikut senang juga gitu kan. Jadi ya mencoba gitu, Berdamai. Soal permasalahan konten parodi ibu hamil yang menerpa Natalie Holzer, Putri Delina sama sekali tak menyampaikan statement apapun, seolah tak lagi ingin mencampuri apapun urusan mantan ibu sambungnya tersebut. Di sisi lain, meski sempat membantah konten tersebut dibuat sengaja untuk menyindir, namun pada akhirnya Natalie Holzer membuat video permohonan maafnya pada Erika dan mendapat respon baik dari yang bersangkutan. Apa ini? Gak gitu juga, Bang. Iya, lu udah kayak tukang sih. Lu kayak Laura anjir. Lihatnya kayak gini anjir. Cobain dulu. Biar aku aibku gak banyak-banyak gitu loh, maksudku biar gak lama-lama. Gini nih. Aku secara personally aku nggak pernah kenal ya sama Natalie ya. Maksudnya aku tidak pernah berteman dan tidak pernah ada masalah juga. Jadi kalau misalnya memang video parodi itu memang ditunjukkan kepada aku ya, kalau memang kan Natalie ada itikat baik minta maaf pasti aku maafin, karena kan ngelihat dia juga ibu punya anak ya. Dia punya anak juga, dia pernah dia single parent juga, jadi pasti aku maafin kalau dia minta maaf. Tapi sampai sejauh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua pihak yang merasa terganggu atas unggahan tentang video konten yang sebagaimana sudah beredar di luar sana, secara pribadi saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, dan saya memohon maaf pada Mbak R jika masalah ini sudah melebar kemana-mana. Tentunya masalah ini akan menjadi pembelajaran bagi saya ke depannya. Pembelajaran untuk lebih hati-hati lagi dalam memilih partner kerja dan berteman. Sekali lagi, saya minta maaf. Atas permintaan maaf yang sudah disampaikan dan diterima dengan baik oleh Erika, permasalahan konten parodi ibu hamil yang sempat menyeret nama Natalie Holzer bisa disimpulkan sudah selesai. Setelah sempat menghilang dari media sosial, Natalie Holzer pun akhirnya sudah kembali aktif melakukan interaksi dengan penggemarnya lewat siaran langsung di platform TikTok. Tumben kalau aja. Sebenarnya aku kangen kalian suruh aku live hibur-hibur kalian, marah-marah lah apa. Kangen juga sebenarnya, cuma pahamin ya posisinya ya kemarin lagi kayak gimana.
Alhamdulillah juga udah mulai membaik semuanya. Udah dari kemarin banyak yang sama bunda live nanti dulu. Ajak aku lagi memberanikan diri buat live. Kualat sama ibu-ibu Facebook. Enggak. Kalah ya, nggak ada menang kalah guys. Nih di sini tuh udah bisa memaafkan dan saling memaafkan udah cukup. Jadi pembelajaran aja di hidup aku udah. Nggak ada cokap, nggak ada. Lagian, iya. Kena mental nggak tuh? Kena. Syukurin. Iya. Bukan akun baru ini kan, kalau misalkan kalian yang pengikut aku lama ini, kalau misalkan akun aku yang pertama kena banned kesini live-nya. Terus tadi pas lagi di Pingkan Mambo, biasanya kan aku sering di situ tuh buat ngibur diri sendiri tuh nonton. Suruh live, ya udah aku live. Tak sampai di situ, permintaan maaf Natalie Holzer pada Erika juga sepertinya langsung berdampak pada pekerjaannya sebagai female DJ. Sempat dikabarkan akan panen boykot seperti yang dialami DJ Panda, Natalie Holzer baru-baru ini kedapatan sudah kembali perform di salah satu klub malam guna menghibur penggemarnya.
ada permintaan maaf juga Pak. Permintaan maaf. Ternyata selama ini itu settingan kok gimana? Ya itu urusan dia sama Tuhannya lah. Kalau dia mau ngaku apa. Kalau dari pihak aku Amerika udah maafin. Saat Natalie Holzer sudah mulai beraktivitas normal, usai mendapat hujatan warganet karena dianggap tak berempati atas kehamilan Erika lewat konten ibu hamil yang viral, DJ Pandang sepertinya harus lebih lama mengurus semua permasalahannya sampai benar-benar selesai. Apalagi dia diketahui juga dilaporkan ke polisi oleh Erika karena tuduhan melakukan pengancaman dan beberapa tindak pidana lain terkait kehamilannya. Bahwa benar telah hadir di Polda Metro Jaya di SPKT seorang perempuan dengan inisial ECGS, ya, seorang perempuan dengan inisial ECBS, yang mana beliau melaporkan perbuatan memaksa dengan ancaman kekerasan dan atau mendistribusikan informasi atau dokumen elektronik yang menghasut kebencian pada orang lain dan atau mengungkap data pribadi yang bukan miliknya. Lapor selaku korban menerangkan bahwa korban mengetahui dari saksi atas nama dengan inisial B, di mana terduga terlapor ada mengirimkan pesan melalui grup salah satu media sosial dengan menggunakan nomor 0821 yang isinya berupa ancaman, ya, akan menghancurkan karir korban. Terduga terlapor juga ingin membuat berita bohong dengan menyebutkan bahwa anak dalam kandungan korban bukan anaknya. Dan terduga terlapor juga ada mengatakan bahwa korban merupakan seorang psikopat, ya. Oleh sebab itu korban merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Metro Jaya, dan saat ini perkara tersebut masih dalam pendalaman oleh penyelidik, ya. Untuk pasal yang diterapkan yang dilaporkan adalah perbuatan tidak menyenangkan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 dalam pasal 28 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 Undang-Undang ITE dan atau pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Di awalnya mungkin kronologinya memang aku emang menutupi kandungan aku memang sampai 9 bulan ini. Cuman karena adanya pengancaman ini, jadi aku harus mau nggak mau demi janin aku harus ngomong juga. Jadi makanya aku bawa ke jalur hukum. Gimana Kak? Sesuai dengan yang klarifikasi yang kemarin dia sudah mengakui memang adanya pengancaman. Cuman karena memang ini sudah berjalan ya proses hukumnya. Jadi klarifikasi dia tuh ada setelah hukumnya sudah berjalan gitu. Dari sendiri seperti apa mau dilakukan atau gimana? Kalau itu aku lihat nanti dulu sih, karena kan memang kan dia harus datang dulu ke sini kan. Ya aku ngikutin proses hukum aja sih. Cuman yang pasti aku harus mikirin proses hukum ini, aku berharapnya cepat selesai sebelum aku lahiran aja sih. Tapi